Barcelona dicurangkan wasit. Apakah keputusan wasit sudah sesuai dengan law of the game? Jadi, berdasarkan law of the game pasal 11 tentang offside, keputusan wasit di momen ini adalah wasit menjadi sorotan. Apakah keputusan wasit sudah sesuai dengan law of the game? Tidak mensahkan gol Joao Felix ke gawang Granada? Lewat video ini akan kita kupas. Ya, Barcelona harus puas bermain imbang 2-2 saat menghadapi Granada dalam lanjutan Liga Spanyol. Terlebih dahulu Granada bisa ciptakan gol lewat Brian di detik 18 memanfaatkan asis Boye. Berawal dari kehilangan bola ketika dikuasai oleh Barcelona dan kecepatan Brian Martinez gagal dibendung oleh defending Barcelona. Gol kedua pun berasal dari orang yang sama, Brian Martinez di menit 29 memanfaatkan asis Gumbau. Berawal dari duel udara, teman-teman, Barcelona kehilangan bola. Di situ Granada melakukan turnover lewat progresif through pass ke posisi Brian. Dengan kecepatan Brian, defending Barcelona kembali kesulitan. Sebenarnya Brian Martinez ini pun bisa menciptakan hat-trick nih di laga ini. Sayangnya peluang yang ia dapat di babak kedua terkena tiang. Konsepnya pun sama. Saat pemain Barcelona hilang bola, turnover dilakukan oleh lawan. Brian punya kecepatan dan bam, bisa diciptakan Granada sebuah peluang. Ini klasik yang dialami oleh Barcelona. Oke, seperti biasa, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini, sekalian tekan tombol like-nya. Dan Barcelona bisa perkecil keadaan lewat Lamine Yamal di menit 45 plus perpanjangan waktu ke 1 menit. Dan gol kedua Barcelona dicetak oleh Sergi Roberto. Kali ini dia nggak dihujat, asis dari Alejandro Balde di menit 85. Nah, kalau kita lihat Barcelona menghadapi Granada ini dari sisi defending, teman-teman ya, ya so-so seperti apa yang dialami oleh Barcelona saat menghadapi Porto. Kalau teman-teman sudah menonton review yang kita bahas Barca menghadapi Porto. Nah, saat Barca menghadapi Granada, ada namanya Brian. Cepat banget, gila banget speednya, teman-teman. Nah, Barcelona pada saat menghadapi Porto, pemain cepat itu dimiliki oleh Porto. Dan itu baru muncul di babak kedua, namanya Pepe. Saat Barca menghadapi Porto, Pepe obrak-abrik nih defending Barcelona. Dan itu juga sudah kita mention kan saat review pertandingan Barca menghadapi Porto. Kalau misalnya ada pemain cepat dimiliki oleh Porto banyak, dari sisi attacker, teman-teman, ini hancur nih Barcelona. Mudah banget dieliminasi defendingnya. Nah, nemu lagi nih Barcelona saat menghadapi Granada. Sosok pemain cepat sejak awal ada, namanya Brian Martinez. Nah, Barcelona kuasai bola. Ini resiko, teman-teman, saat sebuah tim mempunyai filosofi sering menguasai bola. Ketika sering menguasai bola, otomatis yang ditakuti, yang dikhawatirkan hilang bola. Saat hilang bola, disitulah momen Barcelona sering nih dimanfaatkan oleh lawan untuk melakukan transisi. Karena defendingnya tentu tidak rapat padu padat, melebar kan. Sederhananya konsep sepak bola itu, teman-teman, pada saat kita melakukan serangan, semua pemain itu akan melebar. Pada saat kita melakukan defending, semua pemain itu harus menyempit. Jadi ketika Barcelona melakukan penyerangan, build up, teman-teman, pemain yang menyebar, salah melakukan passing, kan pemain-pemain yang menyebar tadi harus menyempit, butuh waktu, merapatkan space. Nah, di situ dimanfaatkan oleh lawan. Barcelona longgar defendingnya, dan Brian dengan total di laga ini bisa melakukan hal demikian. Nah, di sisi lain, teman-teman, perkembangan terus dilakukan oleh Xavi Hernandez jika kita komparasikan dengan laga-laga dahulu Xavi bersama Barcelona. Di laga ini, di atas kertas Granada pakai pola 4-4-2. Nah, ketika defending mereka pakai pola 1-5-3-2. Itu periode sampai 30 menit pertandingan. Dengan sayap kiri Granada akan track back ke bawah. Oke, namanya Alvaro. Seiring berjalannya waktu, di menit ke-30 diubah pendekatan 5-4-1. Kenapa? Karena Granada bocor ruang, bocor lini tengahnya yang sering diekspos oleh Joao Cancelo. Itu good idea.
pemikiran yang bagus banget. Dengan skema 5-3-2, 5-4-1 defendingnya lebih menunggu, ini perlu nih diuji Barcelona. Nah, hal itu ditanggapi oleh Xavi Hernandez dengan poin yang cukup menarik, yang jarang kalau kita lihat di musim-musim lalu dilakukan. Poin yang cukup menariknya apa? Ada lewat kamera tertangkap Xavi Hernandez secara gestur. Seperti ini dia. Ini artinya bola, teman-teman. Ketika Xavi sudah menyebutkan bola, tekan. Gini gesturnya. Nah, setelah Xavi melakukan hal demikian, aku fokus nih ke pemain-pemain belakang Barcelona. Duo CB-nya. Itu memang benar-benar dia drive langsung ke dalam, ke tengah, teman-teman, untuk menekan nih defending dari Granada. Yang kedua, ketika bola sudah di-drive, ditekan oleh Barcelona, Barcelona berupaya terus-menerus di beberapa pertandingan terakhir, teman-teman. Makanya aku pun suka banget aku akhir-akhir ini membahas Barcelona, karena banyak dinamika yang cukup menarik untuk kita bahas. Main lewat ruang-ruang sesak, lewat ruang-ruang tengah. Di situ ada Joao Felix, holding the ball-nya, IQ-nya oke. Gavi, Fermin Torres, kemudian Fermin Lopez, Ferran Torres. Coba main Barcelona lewat ruang sesak. 5-4-1, 5-3-2 yang rapat padu padat yang dimiliki oleh Granada. Itu salah satu opsi. Lewat permainan apa? Kombinasi 1-2 sentuhan. Meski gagal, teruskan direpetisi. Itu salah satu good idea yang aku apresiasi, teman-teman. Ketimbang kalau dulu Xavi bersama Barcelona, passing kiri pindahkan ke kanan, kanan pindahkan ke kiri. Opsi main di ruang sesak itu jarang untuk terus dieksploitasi. Nah, kalau kita bicara Barcelona kaitannya dengan ruang sesak, maka nggak bisa nih kita lepaskan dari kontribusi banyak yang dilakukan oleh Pedri Gonzalez bersama Barcelona. Nah, Pedri kan dalam konteks sekarang beberapa pertandingan tidak main untuk Barcelona, teman-teman, cedera ataupun dalam tahap pemulihan, dan harusnya ide seperti itu akan lebih sempurna jika ada Pedri, karena dia termasuk salah satu pemain yang mampu bermain di ruang sesak. Nah, ketika direpetisi oleh Xavi Hernandez untuk bermain di ruang sesak, gagal. Di situ Barcelona pindahkan ke sektor kiri untuk merenggangkan lagi. Nah, ketika sudah renggang, coba lagi masuk nih ke tengah, di area center, teman-teman. Ketika itu pun sulit, lewat perpindahan bola side to side dari kaki ke kaki, permainan diagonal ke sisi kelebaran maksimal dimainkan oleh Xavi. Kanan ada Lamine Yamal, sebelah kiri ada Alejandro Balde. Sedangkan untuk Joao Felix di laga ini bermain lebih di koridor half space, mendampingi Ferran Torres, dan Fermin Lopez pun bermain lebih ke depan. Sedangkan untuk menjembatani itu ada Gundogan, ada Gavi, teman-teman. Jadi struktur attacking dari Barcelona ini seperti yang sudah kita bahas di laga-laga sebelumnya, tetapi banyak variasi-variasi dinamika-dinamika yang diberikan oleh Xavi Hernandez. Secara singkatnya seperti ini, teman-teman. Granada di atas kertas pakai pola 1-4-4-2. Ketika mereka bertahan, Alvaro ini akan turun, oke, ke belakang. Jadi ada 5 pemain defending dari Granada. Tujuan kenapa ada 5 pemain di belakang ini, salah satu identitas Barcelona itu kuat memanfaatkan kelebaran maksimal. Winger-wingernya, teman-teman, sayap-sayapnya. Kemudian Gumbau, Gonzalez dibantu oleh Ujuni. Ini periode 30 menitan pertama. Di depan ada Lucas sama Brian menunggu. Nah, setelah 30 menit berjalan, Brian turun. Oke, Gonzalez, Gambau. Jadi struktur defending dari Granada menjadi 5-4-1. Kenapa Brian turun dari seorang striker dia di depan? Cancelo ini masuk inverted fullback kan, ke tengah dia. Banyak bocor ruang di areanya. Contoh Brian di depan, Cancelo sebagai inverted fullback. Kita bentuk dulu attacking Barcelona. Yamal melebar, Ferran, Felix, Fermin Lopez di koridor half space. Kemudian Gundogan ini dibantu oleh Gavi pada fase attacking, teman-teman. Naik Koundé, Christensen, Balde. Nah, seperti ini kurang lebih struktur build up Barcelona, atau bisa juga menjadi sebutan 2-3-5, teman-teman. Nah, ketika Brian di depan, Cancelo yang seorang inverted fullback, kan banyak nih ruang di area sini Barcelona, teman-teman. Nah, jadi Brian turun, artinya untuk mempersempit nih posisi dari Cancelo ruangnya, dan itu aku apresiasi. Ada
adaptasinya pelatih dari Granada ini. Nah, tadi Xavi sudah aku sebut, dia minta pada saat Barcelona dari bawah, jangan dulu passing dengan cepat ke sektor Gundogan, Cancelo, ataupun Gavi. Jangan seperti itu. Drive bola, Koundé contohnya, bawa aja terus bola. Karena kan Granada nggak menekan, hanya menunggu, tekan terus. Jadi otomatis Granada pun akan lebih turun ke bawah untuk merapatkan jarak antar lininya. Tekan aja. Nah, ketika Barcelona lewat Koundé ini contohnya menekan, kan semakin banyak tentunya pemain Barcelona pun di daerah pertahanan dari Granada. Nah, dengan situasi seperti itu teman-teman, salah satunya upaya yang diharapkan oleh Barcelona. Lawan lebih banyak bertahan, tentu dibutuhkan lebih banyak pemain Barcelona. Kemudian, dengan situasi Koundé mendrive bola, banyak pemain Barcelona di lini tengah, di area center dan half space ini teman-teman, disitulah coba diokupansi oleh Barcelona. Di sini dia, area ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pemain. Sisi kelebar maksimal, Yamal sama Balde. Nah, sesak di area tengah ini diciptakan oleh Barcelona lewat drive pemain belakang mereka dibantu oleh Gundogan serta Gavi, teman-teman. Tujuannya sederhana. Bagaimana nih bisa meng-interaction? Bukan lagi lewat permainan side to side, kiri kanan, kanan kiri, tetapi dari center. 1-2 sentuhan. Tetapi banyak Barcelona passing-passing kombinasi yang nggak prima, namun dari ide itu oke. Gol pertama kita lihat dari Joao Felix yang berhasil masuk ke ruang sesakan. Itulah dia, butuh banget pemain-pemain tipikal seperti itu, dan antisipasi dari pemain Granada tidak sempurna. Dan gol kedua ini khas dari Barcelona sih, permainan cutback, memanfaatkan blind side dari sektor kiri Barcelona. Nah, lantas apakah keputusan wasit sudah sesuai law of the game? Simak video ini. Berasal dari early crossing yang dilakukan Cancelo. Di sini, posisi Ferran Torres pemain Barcelona dalam keadaan offside, sedangkan Joao Felix yang mencetak gol tidak dalam keadaan offside, tapi wasit anggap offside. Apa landasan wasit memutuskan hal demikian? Berdasarkan pasal 11 law of the game tentang offside, ini termasuk dalam kategori offside offense. Apa saja itu kategori offside offense? Sebagai berikut: mengganggu permainan dengan memainkan atau menyentuh bola yang dioper atau disentuh oleh rekan satu tim, atau mengganggu lawan dengan mencegah lawan untuk memainkan atau dapat memainkan bola dengan menghalangi pandangan lawan secara jelas, atau menantang lawan untuk merebut bola, atau jelas mencoba memainkan bola yang dekat ketika tindakan ini berdampak pada lawan, atau melakukan tindakan nyata yang jelas berdampak pada kemampuan lawan dalam memainkan bola. Dan poin penting LOG kedua, jika operan upaya untuk mendapatkan penguasaan bola atau yang dilakukan oleh pemain yang menguasai bola tidak akurat atau tidak berhasil, hal ini tidak meniadakan fakta bahwa pemain tersebut dengan sengaja memainkan bola tersebut. Jadi kembali ke konteks, dalam hal ini Ferran Torres meski tidak dapat bola, ia termasuk dengan sengaja ingin memainkan bola walaupun ia tidak berhasil dapatkannya. Dan yang kedua, tindakan Ferran Torres ini berdampak pada lawan, atau dalam hal ini posisi kiper Granada Andre yang ke-trigger ke posisi Ferran Torres, jelas berdampak pada kemampuan kiper dalam memainkan bola. Jadi keputusan wasit di momen ini sudah tepat. Oke, gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.